Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal ahwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita setiap Rabu malam Kamis yang insyaallah taala akan membahas tentang hadis-hadis seputar puasa sebagai bekal bagi kita menyongsong bulan suci Ramadan agar kita bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, ya, sehingga puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya bagi kita mempersiapkan diri, ya, dengan bekal ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan baca beberapa hadis, ya, seputar hukum-hukum puasa. Selanjutnya kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu. Barang siapa yang makan atau minum karena lupa, falyutimma shaumahu, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu wa huwa saqah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi dia makan dan memberi dia minum. Hadis ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting, bahwa orang yang makan atau minum, ya, karena lupa, maka puasanya tetap sah dan tidak batal, ya, tidak berdosa, tidak ada pengurangan pahala darinya. Karena, ya, apa yang dia lakukan pada dasarnya tidak ada kesengajaan pada dirinya. Ya, oleh karenanya dalam hadis ini apa yang dia lakukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama at'amahu wa huwa saqah. Sesungguhnya Allah yang memberi dia makan, sesungguhnya Allah yang memberi dia minum. Karena dia tidak ada kesengajaan, tidak ada niat untuk melakukan hal itu. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah telah memberikan rizki, ya, kepada dia. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis atau dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, ya, seorang hamba apabila dia salah, apabila dia, ya, lupa, dan apabila dia terpaksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastuqrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku, ya, apa yang dia lakukan karena tidak sengaja, ya, karena lupa dan karena terpaksa. Maka jika kita melihat, ya, seseorang, ya, yang lupa, ya, jangan kemudian kita mengatakan batal puasanya, ya, tetapi ingatkan, ya, barangkali karena lupa perlu diingatkan. Jangan dibiarkan saja, ya, diingatkan tapi dia tidak berdosa, tidak batal, dan tidak berkurang pahalanya, ya. Intinya orang yang makan atau yang minum, jika dia makan dan minumnya karena lupa, ya, tidak sengaja, maka itu tidak batal, ya, puasanya tetap sah, ya, dia silahkan untuk melanjutkan puasanya, tidak ada pengurangan pahala, ya, puasanya sah, tidak ada qadha, tidak ada kafarah bagi dia, ya, dan ini menunjukkan
luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya. Nah, selanjutnya An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Rasulullah sallam, annahu atahu rajulun faqal, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Qala wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, aku telah menggauli istriku di siang bulan Ramadan. Qala hal tastati'u an ta'tiqa raqabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mampu memerdekakan budak? Qala la, dia mengatakan tidak mampu wahai Rasulullah. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Qala hal tastati'u an tut'ima sittina miskina, apakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Qala fajlis, kalau begitu duduklah. Fajalasa, maka orang tersebut duduk. Fa'utiyan Nabi Alhamdulillah. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr, lalu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekeranjang kurma. Ada yang ngasih hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekeranjang yang berisi kurma. Qala fatasaddaq bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah dengan kurma ini. Qala ma baina labataiha ahadun afqaru minna, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di kota Madinah ini seorang pun yang lebih fakir, lebih miskin, lebih kere daripada saya. Qala fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Qala khudhu fa'at'imhu ahlak, kalau begitu ambillah dan berikanlah makanan ini, yaitu kurma ini, kepada keluargamu. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya dosa jima di siang bulan Ramadan. Oleh karenanya ini termasuk dosa dan termasuk pembatal paling berat bagi orang yang sedang berpuasa. Oleh karenanya Nabi SAW menyetujui ucapan seorang sahabat tersebut tatkala mengatakan halaktu, aku binasa. Nabi SAW tidak mengingkarinya, karena memang jima di siang bulan Ramadan itu dilarang. Dilarang. Bahkan membatalkan puasa. Nah, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa jima di siang bulan Ramadan memiliki 5 konsekuensi. Yang pertama, perbuatannya haram dan termasuk dosa besar. Yang kedua, batal puasanya. Puasanya batal. Yang ketiga, dia wajib menahan diri dari makan dan minum. Kenapa? Karena dia melakukan hal tanpa udzur, melakukan pembatal puasa tersebut tanpa udzur. Seandainya mungkin karena sakit atau karena safar, boleh bagi dia untuk makan dan minum. Tapi karena apa yang dia lakukan itu tidak diizinkan oleh syariat, maka yang wajib bagi dia adalah menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga, dia wajib mengqadha pada hari-hari yang lain. Di luar bulan Ramadan, dia wajib mengqadha. Dan yang kelima, dia harus membayar kafarah. Dan kafarah bagi orang yang jima di siang bulan Ramadan ada 3 tingkatan tadi yang disebutkan dalam hadis ini.
Pertama, memerdekakan budak. Ya. Yang kedua, jika tidak mampu memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Dan yang ketiga, jika tidak mampu ya puasa 2 bulan berturut-turut, maka pilihan yang ketiga adalah ya dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Baik. Selanjutnya, hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang ya muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Ya, dia terkalahkan oleh muntah, artinya dia muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qadha. Ya, tidak ada ganti baginya, tidak ada kewajiban untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Wa man istaqa'a falyaqdi, barang siapa yang menyengaja untuk muntah, maka dia wajib untuk mengqadha pada hari-hari yang lain. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hukum muntah ya di bulan Ramadan, ya di siang bulan Ramadan. Ya, di mana hukum orang yang muntah diperinci. Jika dia muntahnya ya dengan tidak sengaja, ya tidak sengaja itu misalkan mencium bau yang tidak enak, akhirnya dia muntah ya tanpa sengaja, maka ini tidak ada qadha, tidak batal puasanya, tidak ada qadha ya. Yang kedua, apabila dia muntah dengan sengaja, ya dia menyengaja memasukkan tangannya ke tenggorokan ya, atau dia mencium dengan sengaja ya bau-bau yang membuat dia muntah misalkan, maka ini ya hukumnya adalah membatalkan puasa, ya membatalkan puasa. Jadi ayyuhal ikhwah ya rahimani wa rahimakumullah, siapa yang menyengaja ya muntah, ya menyengaja muntah, maka batal puasanya, dia wajib mengqadha pada hari-hari yang lain. Tapi kalau dia muntahnya tidak sengaja, maka tidak batal puasanya dan tidak ada kewajiban untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Baik. Selanjutnya, an Shaddad bin Aus radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajim wa huwa ahidun bi yadi li 18 halat min Ramadan faqal aftara al hajim wal mahjum. Dari Shaddad bin Aus ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ya terhadap seseorang yang sedang berbekam ya pada saat Ramadan, Nabi mengatakan aftaral hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya, batal puasanya. Hadis ini menunjukkan bahwa bekam itu membatalkan puasa, dan masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Apakah bekam itu membatalkan puasa? Jumhur ulama mengatakan tidak batal, karena dalam riwayat Bukhari Nabi SAW ya ihtajama Nabi SAW wa huwa shaim, Nabi pernah berbekam padahal beliau ya sedang dalam keadaan berpuasa ya. Bagaimana dengan hadis ini? Ya, para ulama mengatakan hadis ini mansuh, ya dihapus ya, karena ini lebih dulu, dan hadis berbekamnya Nabi ketika berpuasa itu terakhir. Ada juga yang para ulama menggabung ya, bahwa bagi yang lemah maka dimakruhkan untuk berbekam. Adapun bagi yang kuat ya, maka tidak mengapa baginya untuk berbekam di siang bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan. Intinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa masalah bekam ini ada perselisihan di kalangan para ulama.
Jumhur ulama mengatakan ya tidak membatalkan puasa, dan sebagian para ulama mengatakan batal berdasarkan hadis ini ya. Nah, dan lebih hati-hati ya kalau kita tidak berbekam di siang bulan Ramadan, tapi malamnya misalkan, itu lebih hati-hati ya, karena bagaimanapun setelah bekam itu biasanya lemes ya, lemes. Tapi kalau misalkan ada yang berbekam di siang bulan Ramadan ya, mudah-mudahan tidak batal puasanya, karena pendapat jumhur yang lebih kuat insyaallah taala adalah tidak membatalkan. Termasuk dalam hal ini adalah donor darah ya, donor darah ya. Kalau kita menguatkan pendapat jumhur ulama ya, berarti donor darah tidak membatalkan puasa. Termasuk dalam hal ini juga adalah vaksin. Vaksin tidak membatalkan puasa insyaallah ya. Dan ini yang ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa vaksin ya tidak membatalkan puasa. Baik. Selanjutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah tameng. Tameng dari syahwat, tameng dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tameng dari neraka. Fala yarfus wala yashab. Ya, janganlah dia mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, jangan dia teriak-teriak, wala yajhal, jangan dia melakukan kejahilan-kejahilan. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Kalau ada seorang yang mengajak bertengkar dengannya atau mencelanya, maka hendaknya dia mengatakan saya sedang berpuasa ya, 2 kali. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa hendaknya menjaga ya puasanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum. Ya, puasa itu adalah menahan diri dari ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menahan diri dari menahan diri dari pandangan yang haram, pendengaran yang haram, ucapan-ucapan yang haram dan lain sebagainya. Ya, kata Nabi SAW, laisa siyamu minal aqli wasyurb. Ya, puasa itu bukan cuma sekedar dari menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lahwi warrafath. Tetapi puasa itu adalah dari ya menahan diri dari lahu, yaitu dari kesia-siaan, warrafas, dan ucapan-ucapan yang kotor. Fa in sabaka ahadun au jahila alaik faqul inni shaim. Kalau ada seorang yang mencelamu atau berbuat jahil kepadamu, katakanlah aku sedang berpuasa. Ya, aku sedang berpuasa. Maka ini perlu diingat baik-baik bagi orang yang sedang berpuasa, ya, bahwa orang yang berpuasa itu bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tapi menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli shalah. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Ya, hadis ini menunjukkan ditekankannya bersiwak setiap kali sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini menunjukkan disyariatkannya siwak setiap kali sholat, dan ini mencakup ya, berarti saat Ramadan ya, saat orang berpuasa ataupun tidak. Ya, dengan demikian maka boleh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Ya, sebagian para ulama memakruhkan ya, tetapi ya pendapat ini adalah pendapat yang lemah karena keumuman hadis yang mulia ini, di mana hadis yang mulia ini zahirnya menunjukkan kepada kita boleh ya bagi orang yang berpuasa itu untuk bersiwak
untuk bersiwak. Karena keutamaan siwak. Nabi bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardhatun lirrabb. Ya, siwak itu membersihkan ya mulut dan membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mengapa. Demikian juga termasuk dalam hal ini adalah pakai pasta gigi misalkan, ya, gosok gigi, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Taib. Selanjutnya an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' summa yaghtasilu wa yasum. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi, ya, beliau junub karena jima dengan istrinya, summa yaghtasilu, kemudian beliau mandi, wa yasum, dan berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa apabila di waktu pagi, ya, subuh misalkan dia junub, ya, dia mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, ya, karena habis mimpi basah atau habis berhubungan badan dengan istrinya, ya, dan dia belum sempat mandi sampai mendapati fajar, maka puasanya sah, tidak batal, ya, walaupun nanti dia mandinya setelah, ya, subuh misalkan, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Yang penting dia menahan diri dari makan dan minum serta menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Termasuk dalam hal ini juga adalah apabila ada seorang wanita yang suci dari haid atau nifas, kemudian dia belum mandi sampai subuh, ya, maka puasanya tetap sah, ya, puasanya tetap sah, ya, lanjutkan puasanya. Taib. Selanjutnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum li arabihi. Adalah Rasulullah SAW, kata Aisyah, beliau mencium istrinya sedangkan beliau berpuasa. Beliau bercumbu dengan istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Tetapi ingat, beliau adalah orang yang paling bisa menahan, ya, nafsunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh bagi orang yang berpuasa itu untuk mencium, ya, istrinya, bercumbu dengan istrinya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, asalkan dengan catatan dia bisa menahan diri dari, ya, syahwat, ya, tidak kebablasan untuk jima, ya. Nah, apabila dia khawatir terjerumus dalam jima, maka tidak boleh bagi dia untuk mencium atau bercumbu, ya, karena itu akan bisa membatalkan puasanya. Dan tadi sudah kita sampaikan konsekuensinya berat, ada 5 konsekuensi, ya, dosa, batal puasanya, dia wajib mengqadha, dia wajib membayar kafarah, dia harus menahan diri dari makan dan minum setelahnya dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau seorang itu tidak bisa menahan nafsunya, jangan dia mencium atau bercumbu. Tapi kalau dia bisa menahan diri dari nafsunya, maka tidak mengapa, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mencium istrinya, beliau juga bercumbu dengan istrinya, tapi beliau bisa menahan syahwatnya. Taib. Selanjutnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Aku safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ya, lalu orang yang berpuasa bersama kami tidak menghina yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa tidak menghina orang yang berpuasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang musafir itu diberi pilihan, boleh dia berpuasa, boleh tidak berpuasa, ya, boleh mengambil rukhsah, keringanan, tidak berpuasa, boleh dia tidak mengambil keringanan, ya, tidak berpuasa boleh. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya seseorang mengambil mana yang lebih baik baginya, lebih mudah baginya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Jadi orang yang safar boleh untuk berpuasa, boleh juga tidak berpuasa, dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Ya. Nah, selanjutnya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi, dari Mu'adz bin Jabal, ya, beliau mengatakan, ya, an Mu'adzah binti Abdullah al-Adawiyah, dari Mu'adzah binti Abdullah al-Adawiyah, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haid taqdi shauma wala taqdi shalah. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, kenapa orang yang haid dia mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Ya, orang wanita haid apabila tidak berpuasa, kenapa diwajibkan untuk mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha, mengganti salatnya? Faqalat aharuriyatun anti, apakah kamu adalah wanita harura, khawarij? Qalat lastu biharuriyah, dia menjawab, aku bukan haruriyah, tidak berpaham khawarij. Walakinni as'al, tetapi saya cuma bertanya. Qalat, kata Aisyah, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Adalah haid menimpa kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita yang haid, demikian juga wanita yang nifas, tidak boleh untuk berpuasa. Ya, kalaupun dia berpuasa tidak sah puasanya. Tapi dia wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Kalau dia tidak berpuasa, dia wajib mengganti pada hari-hari yang lainnya. Ya. Dan ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita, karena wanita haid atau nifas itu lemah, ya. Lemes, ya, karena keluarnya darah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa. Ya, untuk tidak berpuasa. Taib. Yang terakhir, Inna Allaha azza wa jal wada'a 'anil musafiri satra as-salah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi as-saum aw as-siyam. Dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dari musafir separuh salat, yakni orang musafir boleh mengqasar salatnya yang tadinya 4 rakaat bisa 2 rakaat. Wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-saum, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajiban bagi orang yang musafir dan wanita yang hamil, wanita yang menyusui dari kewajiban berpuasa. Artinya diberi keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Mereka termasuk golongan yang diberi udzur untuk tidak berpuasa. Tapi kalau mau berpuasa juga boleh. Ya. Ini pilihan, ya, pilihan. Dan secara umum wanita yang hamil dan menyusui secara umum tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan bagi dirinya dan bagi janinnya. Ya, oleh karenanya sebaiknya bagi wanita hamil dan menyusui untuk tetap berpuasa. Kecuali kalau setelah konsultasi ke dokter disarankan untuk tidak berpuasa, maka sebaiknya tidak berpuasa. Dan para ulama berselisih pendapat, kalau wanita hamil dan menyusui, ya, tidak berpuasa, apakah dia berkewajiban mengqadha ataukah dia berkewajiban untuk membayar fidyah, ataukah dua-duanya? Ini ada perselisihan tajam di kalangan para ulama rahimahumullahu taala. Ya, dan pendapat yang lebih kuat bahwa wanita hamil dan menyusui apabila dia tidak puasa, ya, maka kewajiban dia adalah mengqadha dan tidak membayar fidyah. Ya. Nah, yang terakhir, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu rufi'al qalamu an salasah, dari Aisyah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, pena diangkat dari 3 golongan, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnuni hatta yaqila, dari orang yang gila sampai dia sadar,
wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia ya baligh. Hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil, kemudian orang yang gila, demikian juga orang yang tidur, ya itu tidak mukallaf, ya tidak mukallaf. Anak kecil tidak wajib berpuasa sampai dia baligh. Tapi kalau misalkan ada anak kecil yang berpuasa dan dia sudah mumayyiz, sah puasanya dan dia dapat pahala, ya, dan orang tuanya pun dapat pahala kalau dia mendidiknya, ya. Adapun orang yang gila maka tidak ya berpuasa, ya tidak sah puasanya. Kalau seandainya dia berpuasa pun tidak sah karena tidak berakal, tidak ada niat bagi dia, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Ya, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Intinya di sini tidak ada kewajiban bagi anak kecil untuk berpuasa sampai dia baligh. Tapi anak kecil dilatih. Ya, makanya dulu para sahabat melatih anak-anak mereka untuk ya berpuasa. Kalau ada yang nangis dikasih mainan. Ya, kita pun demikian, kita wajib melatih anak-anak kita agar mereka terbiasa kelak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita bahas pada malam kali ini, ya, hadis-hadis seputar puasa. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita sebagai bekal bagi kita menyongsong bulan suci Ramadan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan, dan ikhwati iman azanillah wa iyyakum para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian di malam hari ini. Kami berikan kesempatan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz. Silakan bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0228686267 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Dan bagi antum yang mengikuti kajian melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator ataupun bisa mengetik pertanyaannya di chat aplikasi Zoom. Baik, Ustaz, ada pertanyaan dari Abu Salma di Padalarang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya, sholat tarawih dan witir yang sesuai sunnah itu 11 atau 23 rakaat? Jika kita mengamalkan 11 rakaat sementara masjid terdekat melaksanakan 23 rakaat, bagaimana sebaiknya? Syukron, wa jazakallahu khairan, wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Diulangi, tadi terputus-putus. Nggak jelas suaranya. Terdekat melaksanakan 23 rakaat, bagaimana sebaiknya, Ustaz? Belum jelas suaranya. Tolong diulangi, Mas. Baik. Sholat tarawih dan witir sesuai sunnah itu 11 atau 23 rakaat. Jika kita mengamalkan 11 rakaat, rakaat, ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah taala. Ya, yang jelas yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau ya sholat malamnya yang paling sering adalah 11 rakaat. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah, ya, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya, lebih dari 11 rakaat, ya, sehingga yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dan itu yang paling utama adalah ya 11
rakaat. Ya, 11 rakaat. Namun bolehkah lebih dari 11 rakaat? Ini masalah yang diperselisihkan para ulama. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Ya, seorang itu sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ya, seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, sampai dari dulu hingga sekarang, ya, mereka menerapkan sholat lebih dari 11 rakaat. Ya. Nah, dan itu pendapat jumhur, mayoritas ulama. Dan sebagian para ulama, ya, diantaranya adalah Sun'ani, ya, Al-Mubarak Furi, demikian juga Syekhul Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu, ya, tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Ya, tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Ala kulli hal, ya, ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan hendaknya bagi kita untuk saling berlapang dada. Yang mau 11 rakaat silahkan, yang mau 23 rakaat juga silahkan, yang penting khusyuk dan tumakninah. Yang paling penting khusyuk dan tumakninah. Jangan sampai kita yang 23 rakaat tetapi patas, kilat, ya, seperti orang dikejar harimau, ya, sehingga sholatnya tidak tumakninah, ya, seperti dulu yang viral di Indonesia, di Blitar kalau tidak salah, itu ada yang 23 rakaat cuma 7 menit, 10 menit, ya, seperti ini sholatnya tidak sah karena tidak tumakninah, ya, tidak sah karena tidak tumakninah dalam sholatnya. Jadi intinya baik 11 rakaat atau 23 rakaat, dua-duanya adalah boleh insyaallah taala. Tapi yang paling sering dilakukan Rasulullah adalah 11 rakaat, ya. Nah, kita saling menghormati, saling menghargai perbedaan pendapat dalam masalah ini, ya, jangan sampai saling menyesatkan, saling membid'ahkan, ya, gara-gara perbedaan pendapat dalam masalah ini, ya, masing-masing berjalan sesuai dengan keyakinannya, kita saling menghargai dan berlapang dada, toleransi dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Naswa di aplikasi Zoom. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya Ustadz. Jika kita disarankan dokter atau terapis belum boleh berpuasa, apakah bayar fidyah atau ganti puasa? Syukron, jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Silakan. Bagi wanita hamil atau menyusui, tadi kita sampaikan bahwa secara umum hamil dan menyusui itu tidak membahayakan bagi diri seseorang dan janin seseorang. Ya, maka hukum asalnya hendaknya bagi dia untuk berpuasa. Namun jika itu memberatkan, apalagi sampai membahayakan, dengan konsultasi kepada ahlinya, para dokter, ya, dan mereka menyarankan untuk tidak berpuasa, maka hendaknya dia tidak berpuasa, mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya apakah dia membayar fidyah ataukah dia mengqadha, ini masalah yang panjang, ya, perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui apabila dia tidak berpuasa, ya, maka kewajibannya adalah mengqadha, mengganti pada hari-hari yang lain, sama seperti orang yang sakit, ya, maka dia wajib mengqadha tatkala sudah sembuh. Orang musafir dia wajib mengganti, ya, tatkala dia sudah selesai dari safarnya, ya. Dan sebagian para ulama mengatakan dia wajib membayar fidyah, tidak mengqadha, ya. Dia samakan wanita hamil dan menyusui seperti orang yang lanjut usia, tidak ada kesempatan untuk mengqadha, ya, tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama, lebih hati-hati bahwa wanita hamil dan menyusui, ya, hendaknya, ya, mengqadha, ya, mengqadha, bukan membayar fidyah, ya, kecuali apabila tidak ada kesempatan baginya untuk mengqadha, ya, maka boleh bagi dia untuk membayar fidyah. Jadi intinya fidyah itu dalam kondisi darurat, ya, kondisi kepepet, ya, kondisi darurat. Seperti orang yang lanjut usia, ya, dia tidak bisa lagi mengqadha,
ya, kapan dia mengqadha? Dia nggak bisa muda lagi. Ya, baru di situ membayar fidyah. Adapun wanita hamil, wanita yang menyusui masih ada kesempatan untuk mengqadha. Maka hukum asalnya kewajiban bagi dia adalah mengqadha. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kami persilahkan peserta Zoom atau jamaah di aplikasi Zoom yang akan bertanya. Silakan. Nah, Ustaz, Bismillah. Kalau misalnya waktu maghrib itu kan sebagai patokan untuk berbuka puasa ya, ya patokannya sebenarnya kan untuk yang benarnya kan terbenam matahari. Cuma kalau misalnya di waktu maghrib itu ada dua ini ya, misalnya saya pernah sih tahun lalu itu jadi melihat adanya perbedaan waktu maghrib itu dua waktu gitu. Jadi mungkin yang satu itu pakai kehati-hatian, yang satu enggak. Dan memang di masjid di dekat rumah itu ada dua versi gitu. Nah sebaiknya memakai yang mana ya? Yang keumumannya atau yang hati-hatinya ya? Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Silakan. Untuk berbuka puasa itu adalah terbenamnya matahari. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna faqad aftara as-shaim." Apabila datang ya malam dari arah sini, yaitu dari arah barat, ya, maka orang yang berpuasa boleh untuk berbuka. Ya, sudah waktunya untuk berbuka puasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang berbuka pada dasarnya patokannya adalah terbenamnya matahari. Ya, bisa juga adzan, karena adzan itu adalah tanda masuknya waktu. Masuknya waktu dengan catatan apabila adzannya itu dari orang yang terpercaya, ya, dan mengikuti jadwal yang diakui, ya, standarnya oleh ahlinya, ya. Dalam hal ini misalkan dari pemerintah, ya, Kemenak, ya, yang sudah memiliki waktu-waktu sholat, ya, prediksi waktu-waktu sholat, jadwal-jadwal sholat, ya, itu yang dijadikan sebagai patokan, ya, dijadikan sebagai patokan. Dan boleh, ya, seorang menggunakan waktu-waktu sholat, ya, melalui hisab dalam sholat itu diperbolehkan, ya, karena itu pasti dengan, ya, ilmunya, ada ilmunya, ya, dan boleh menggunakan ghalabatud dzan, prediksi kuat dalam masalah-masalah hukum agama. Jadi pada dasarnya tidak kita milih adzan ini atau adzan itu, tapi patokan kita pertama terbenamnya matahari, atau adzan dari jadwal yang terpercaya, dari cari jadwal yang terpercaya yang diterbitkan mungkin oleh Kemenak atau MUI, ya, setempat, ya. Ya, jangan mungkin ini siaran di TV atau yang lain, ya, tapi yang setempat, kita pakai jadwal yang setempat, ya, jadwal setempat. Kalau antum misalkan dari Bandung, misalkan pakai jadwal adzan maghrib daerah Bandung, nah kan gitu, ya. Jangan kemudian nanti pakai daerah luar Jawa atau yang lainnya, karena biasanya pasti ada selisihnya, ya, pasti ada selisihnya. Jadi patokannya itu, patokannya terbenamnya matahari atau jadwal waktu adzan maghrib dari jadwal yang terpercaya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para jamaah yang menyimak kajian di malam hari ini. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silakan bisa memakai telepon di line telepon di nomor 0228686267, ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 227 1476. Dan bagi para peserta
di aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator ataupun bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat aplikasi Zoom. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, melalui pesan singkat dari Abdullah. Beliau bertanya, memakai obat tetes mata saat puasa, apakah membatalkan puasa? Dan yang kedua, apa hukumnya membuka warung makan di siang hari di bulan Ramadan? Jazakumullahu khairan Ustaz. Silahkan. Mata tidak membatalkan. Ya, demikian juga obat tetes telinga tidak membatalkan. Ya, karena mata dan telinga itu tidak nyambung ke tenggorokan. Ya, tidak nyambung ke tenggorokan. Yang membatalkan puasa itu adalah obat tetes hidung, ya, obat cair tetes yang hidung, untuk hidung, karena hidung itu nyambung kepada tenggorokan. Ya, Nabi SAW mengatakan, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Ya, dan hendaknya engkau bersungguh-sungguh dalam istinsyaq, ya, menghirup air ke hidung, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Jadi itu menunjukkan bahwa hidung itu nyambung ke tenggorokan. Adapun tetes telinga, tetes mata, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya itu batal. Karena itu bukan makanan dan tidak nyambung ke tenggorokan. Ya, adapun masalah yang kedua, bolehkah membuka warung, ya, ketika siang bulan Ramadan? Ya, jika kita membuka warung di tempat-tempat yang memang itu adalah untuk orang-orang musafirin, misalkan, ya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, seperti di bandara atau di terminal, ya, memang kebanyakannya adalah untuk orang-orang yang musafir. Tapi kalau kita di tempat-tempat yang, ya, kebanyakannya adalah orang yang tidak berpuasa, ya, padahal tidak ada udzur bagi mereka, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh bagi kita untuk membuka warung, ya, buka warung di tempat-tempat yang kita tahu, ya, mereka yang datang ini adalah bukan orang-orang yang mendapatkan udzur, ya, tapi mereka-mereka yang tidak berpuasa. Ya, ketika kita membuka warung, maka berarti kita memfasilitasi orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang yang tidak berpuasa, ya, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau kita bukanya itu adalah di area-area yang memang secara umum, ya, kebanyakan, ya, walaupun prediksi kuat yang datang itu adalah orang-orang yang memiliki udzur, maka tidak mengapa. Ya, seperti di terminal atau di bandara, ya, memang rata-rata orang-orang musafir yang butuh untuk makan dan itu diperbolehkan bagi mereka. Tapi, ya, kalau kita membukanya di tempat, ya, yang bukan terminal, bukan ini, yang datang itu kebanyakan adalah orang-orang yang memang nggak berpuasa, ya, ini yang tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 20:59 Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, waktu mustajab berdoa di waktu berbuka itu saat menunggu buka puasa atau setelah azan maghrib, Ustadz? Silakan. Mustajabnya doa itu semua waktu di bulan Ramadan itu adalah mustajab doa kita. Lebih-lebih lagi ketika kita sedang berpuasa, ya. Lebih-lebih lagi di waktu yang ketika kita akan berbuka puasa, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Semua bulan Ramadan doa kita adalah mustajab, ya. Kemudian lebih-lebih lagi saat kita sedang berpuasa, kondisi berpuasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ya. Lebih-lebih lagi adalah saat ketika akan berbuka. Itu lebih ditekankan lagi, doanya lebih mustajab lagi,
Ya, karena ada hadis dari Nabi SAW, lis-shaimi da'watun mustajabah inda fitrih. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang mustajab ketika dia akan berbuka puasa. Ya, jadi waktu orang yang berpuasa itu mustajab, itu secara umum itu mustajab, tapi ada yang lebih dominan lagi, yaitu saat ketika kita akan berbuka puasa. Ya, demikian juga waktu-waktu yang mustajab yang lain, ketika sahur, sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, itu juga mustajab. Ya, demikian juga antara adzan dan qomat, ketika turun hujan dan lain sebagainya. Tapi secara umum saat kita kondisi berpuasa itu juga mustajab doa kita. Ya, tapi lebih dominan lagi ketika akan berbuka. Wallahu a'lam. Atas apa yang disampaikan juga Atas materi yang disampaikan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga, dan kami ucapkan juga syukran kepada para kru di Al Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian di Rabu malam, pembahasan hadis-hadis